Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Oh haleluya. Lebih lagi, lebih meriah bagi Dia. Mari kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Kita mempersiapkan hati kita untuk ibadah pada pagi hari ini. Kita percaya kita semua diberkati oleh Allah. Amin. Senggol kiri kanan, kamu diberkati hari ini. Ya, kamu diberkati hari ini. Haleluya. Sekali lagi berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita semua siap diberkati oleh Allah. Oh terima kasih. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa di hadapan Tuhan. Bapa dalam surga, kami sangat bersyukur di hadapan Engkau Tuhan. Hanya oleh karena kasih karunia Tuhan kami boleh ada dalam rumah Tuhan. Dan kami percaya pada saat kami ada dalam rumah Tuhan, Allah sudah siap memberkati kami. Allah sudah siap melawat setiap pribadi kami. Sehingga pada pagi ini Tuhan, seluruh jemaat-Mu diberkati oleh Allah lewat setiap ibadah kami Tuhan. Oleh sebab itu pakai para hamba-hamba-Mu, pakai Tuhan para pelayan-pelayan Tuhan, setiap pengisi acara di dalamnya. Biarlah Tuhan urapi sehingga kami boleh melihat Allah bekerja di tengah-tengah kehidupan kami. Segala kuasa yang bukan dari Tuhan kami tolak dan kami patahkan di dalam nama Yesus. Biarlah di tempat ini hanya kemuliaan Tuhan turun di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa dalam surga. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami buka ibadah kami pada pagi ini. Haleluya. Katakan bersama-sama amin. Haleluya. Silakan duduk kembali. Aku akan menjadikan keturunanmu seperti bintang di langit banyaknya. Melalui keturunanmu, semua kaum di bumi akan mendapat berkat. Anakmu akan menjadi raja selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Lalu, siapakah yang akan menggenapi janji-janji Allah itu? Orang-orang Majus datang dari timur, mengikuti bintang yang menunjukkan kelahiran seorang raja. Maka sampailah mereka ke Israel di tanah Yudea. Oh, di mana sang raja yang baru dilahirkan?
dilahirkan. Aku telah melihat bintangnya di sana. Aku telah mencari-cari dan belum ku temui. Oh, di manakah? Oh, di mana? Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa. Dan aku percaya pada janji-janjinya. Pasti ku temukan raja yang dijanjikan. Pasti ku temukan raja yang dijanjikan. Ada seorang Israel dari keturunan Daud, namanya Yusuf. Dia bertunangan dengan Maria, namun mendapati bahwa Maria mengandung sebelum mereka menikah. Maka bermimpilah Yusuf. Yusuf anak Daud, jangan takut mengambil Maria menjadi istrimu, sebab anak yang dalam kandungannya adalah kudus, anak Allah. Namanya disebut Immanuel, Allah serta dengan kita. Namanya disebut namanya disebut Immanuel, Allah serta dengan kita. Namanya disebut Immanuel, namanya disebut Dan di Bethlehem pada malam itu, ada sekelompok gembala yang menjaga domba-domba mereka. Menjaga di
Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Shalom. Sekali lagi saya mau menyapa setiap kita pagi hari ini. Shalom. Yesus adalah penggenapan janji keselamatan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Amin. Berikan sekali lagi sorak-sorai yang baik bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yes. Mari sama-sama kita katakan. Bangkit berdiri yuk. Tangan sama-sama. Haleluya. Hey. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak. Bagaimana kalau sama-sama kita angkat tangan kita dan katakan
pujimu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak damai. Sekali lagi katakan. Kami datang bawa pujian bersama memujimu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak. Sekali lagi sama-sama kami lambaikan tangan kita. Yang di atas boleh sama-sama angkat tangan kita. Hey! Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria. Oh, kami bersyukur Tuhan, karena Engkau menjadi keselamatan, menjadi janji penggenapan janji keselamatanmu Tuhan. Amin. Mari sama-sama tepuk tangan yuk. Hey! We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise, Gloria. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise, Gloria. We give you glory, Amin. we give you praise for all that you are. We give you glory, Amin. we give you praise, Lord. Amin. Haleluya. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria. Gloria. Saya rindukan setiap kita beri jabat tangan kiri kanan. Saudara katakan Yesus adalah penggenapan janji keselamatan. Haleluya. Haleluya. Hey. Mari sama-sama kita berhimpun memuji dan membesarkan nama Tuhan. Hai, mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Bethlehem. Marilah pandang Tuhan balas surga, sembah dan puji Yesus, sembah dan puji Yesus, sembah dan puji Yesus Sang Raja. Sekali lagi sama-sama yuk tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Bernyanyilah kamu, tentera malaikat, turut bernyanyi manusia. Pujilah Tuhan, juru selamat. Jemaat Tuhan katakan. Sembah dan
sama-sama menyambut kehadiran Raja di atas segala raja, Yesus namanya. Mari sambut Sang Raja, Yesus Tuhan Juru Selamat dunia yang datang dalam kemuliaan. Kepadanya diberikan nama di atas segala nama, nama yang berkuasa. Nama siapa dia, saudara katakan? Yesus, namanya disebutkan ajaib, penasehat kita. Yesus, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Yesus, namanya disebutkan ajaib, penasehat kita. Yesus, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Bapa yang kekal, Raja damai. Sekali lagi kita mau sambut Raja kita, Yesus namanya. Come on, katakan. Mari sambut Sang Raja, Hey. Yesus Tuhan Juru Selamat dunia yang datang dalam kemuliaan. Kepadanya Nama yang berkuasa, nama siapa, saudara? Katakan. Yesus, namanya disebutkan ajaib, penasehat kita. Yesus, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Yesus, namanya disebutkan ajaib, penasehat kita. Yesus, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Yesus, namanya Tepuk tangan sama-sama yuk. Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Yesus, namanya disebutkan ajaib, penasehat kita. Yesus, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Dan ajaib, penasehat kita. Yesus, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Bapa yang kekal, Raja damai. Beri jabat tangan kiri kanan sebelum saudara dulu katakan kita adalah umat lebih dari pemenang. Amin. Haleluya. Silakan duduk kembali saudaraku sekalian. Biarlah Natal tahun ini sungguh-sungguh menjadi berkat dan memberkati setiap kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Seperti alungan layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas
pujian ini bersama-sama. Amin. hadapan Tuhan. Saya rindukan jemaat Tuhan saja, baik yang di bawah, yang di atas, katakan sama jemaat Tuhan. Haleluya. Bersama-sama sekali lagi kita nyatakan, kita nyanyikan pujian ini. Sembah dan puji Yesus. Sembah. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Yesus, sembah dan puji Yesus. Sang Rasa. Sekali lagi katakan sembah.
menyembah-Mu Tuhan. Kami meninggikan dan mengagungkan Engkau. Sebab Engkau layak dipuji-puja, Engkau layak ditinggikan. Karena Engkau telah rela memberikan diri-Mu untuk lahir di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Engkau memberikan diri-Mu untuk lahir di hati kami. Engkau memberikan diri-Mu untuk menjadi penyelamat dalam hidup kami. Kami bersyukur karena kami boleh mengenal Engkau. Dan sekarang Engkau ada di hati kami. Engkau ada di hidup kami. Sehingga kami percaya keselamatan itu ada dan sudah ada di dalam kami. Kami tidak mengejar keselamatan, tetapi kami hidup di dalam keselamatan. Karena janji-Mu itu ya dan amin sudah digenapi dalam hidup kami. Biar Natal mengingatkan kepada kami semua betapa besar kasih-Mu kepada kami. Sehingga Engkau memberikan diri-Mu. Dan kami adalah orang-orang yang sangat beruntung. Karena kami boleh mengenal Engkau. Dan Engkau ada di dalam kami. Sekarang berbicaralah kepada kami ya Tuhan. Kami bersyukur untuk kesempatan yang indah. Kami masih boleh merayakan Natal di tahun ini Tuhan. Kami tahu semua karena anugerah, kebaikan dan kemurahan Tuhan. Terima kasih buat kesempatan, terima kasih buat kesehatan yang Tuhan berikan di hari ini. Kami merayakan Natal. Terpuji nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Puji Tuhan. Haleluya. Shalom. Shalom. Senang sekali berjumpa dengan Bapak Ibu. Saya Pendeta Nalder Prayogo. Satu kesempatan, satu kehormatan yang luar biasa. Saya merasakan sukacita Tuhan di tengah-tengah ibadah yang Bapak Ibu lakukan pada hari ini. Saya menikmati dari sejak awal ya semua penampilan itu menceritakan tentang bagaimana secara perjalanan keselamatan sampai pada akhirnya Yesus dilahirkan. Terima kasih buat Pak Pendeta Immanuel Susanto, terima kasih buat Ibu, terima kasih buat Pak Christian. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya melayani di Semarang, di Gereja Bethel Indonesia, di Jalan Gajah Mada di Semarang. Jadi kalau nanti Bapak Ibu suatu waktu lewat Semarang di hari Minggu, dan ingin beribadah, kami dengan sangat senang sekali menyambut Bapak Ibu di GBI Gajah Mada. Kami ada di jalan besar, jalan protokol di kota Semarang, dan di depan kami ada hotel yang cukup terkenal, Bapak Ibu, namanya aneh, Hotel Kumaya, Bapak Ibu, tapi itulah di depan hotel itu gereja kami, dan ada makanan khas di Semarang namanya tahu pong, Bapak Ibu ya, itu ada di depan gereja kami ya, jadi ada banyak hal yang bisa dinikmati di Semarang. Kalau Bapak Ibu sedang lewat kota Semarang, mari ibadah bersama-sama. Kami ada 5 kali ibadah Bapak Ibu di setiap hari Minggu. 6:30, jam 9, 11:30, jam 4 sore dan jam 6:30 malam. Tapi hari ini saya senang sekali, saya bersyukur ini gereja yang indah sekali. Apalagi tadi saya mendengar dari Pak Gembala, ternyata ada kesempatan tanah di sebelah itu bisa didapatkan Bapak Ibu. Wow, luar biasa ya. Dan saya percaya bahwa kalau masih ada tempat yang ditawarkan atau disiapkan untuk gereja, saya percaya Tuhan bawa gereja berkembang, gereja bertumbuh, dan gereja menjadi dewasa dalam Tuhan. Amin. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema di dalam Natal kita tahun ini adalah Yesus adalah penggenapan janji keselamatan. Nah Bapak Ibu, ayat ini, tema ini saya harus jujur berkata dulu kepada kita semua bahwa ini adalah tema yang sangat teologis. Jadi kita perlu untuk konsentrasi karena ini bukan tema sederhana. Biasanya tema sederhana Allah mengasihi, Yesus datang untuk mengampuni dan sebagainya. Tapi ini adalah sesuatu yang secara Alkitab membutuhkan pemahaman yang sangat dalam Bapak Ibu. Jadi izinkan saya menyampaikan semampu saya untuk bisa memenuhi apa yang menjadi tema pada hari ini. Tapi
kita perlu untuk benar-benar memahami betapa dalamnya makna Natal. Bukan hanya sekedar sebuah perayaan, euforia, nyanyi-nyanyi, hadiah, makan-makan, bukan. Baju baru, bukan. Tapi memang ada sesuatu yang esensial di dalam kita merayakan Natal. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayat ini di dalam apa yang saya renungkan memiliki beberapa pokok penting. Salah satu yang akan kita lihat di hari ini, nanti sore kita akan melihat bagian yang lain Bapak Ibu. Yaitu bahwa di dalam janji Allah kepada kita, yang paling utama, paling besar, paling penting adalah keselamatan. Itu paling penting saudara. Nah, keselamatan itu menjadi fokus utama Tuhan di dalam seluruh rangkaian hidup Yesus ketika dia datang ke atas muka bumi. Bapak Ibu, jangan kita keluar dari target utama ini. Jadi ketika kita merayakan Natal, kita harus selalu kembali kepada esensinya itu apa sih? Yang paling utama itu apa? Kenapa Yesus harus lahir? Mengapa dia ada di kandang? Mengapa dia harus melewati masa-masa di mana dikejar oleh Herodes dan sebagainya dan sebagainya? Intinya adalah keselamatan. Itu adalah hati Tuhan untuk manusia. Di akhir zaman dengan segala macam perubahan pola pikir manusia, dengan berbagai macam aliran kehidupan dan pendapat manusia, kekristenan juga mulai terbiaskan, mulai belok. Kekristenan enggak bicara dan menekankan keselamatan lagi, tapi mulai bicara tentang hidup di dunia ini. Bagaimana supaya kita bisa nyaman, kita bisa enak, kita bisa bahagia, kita bisa makmur, syukur-syukur kalau bisa kaya raya melimpah ruah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya berkata kepada kita, gak ada yang salah dengan itu. Itu juga janji Tuhan. Tapi janji Tuhan yang primer, yang ultimate, yang utama, itu tentang keselamatan. Sehingga kita harus menyadari betul bahwa kalau kita sudah menerima janji itu, kita pertahankan janji itu sampai pada akhir hidup kita, tidak peduli apakah dalam hidup kita tidak terlalu kaya, kita tidak terlalu sukses, kita mungkin berjuang di dalam mempertahankan hidup Bapak Ibu. Karena keselamatan itu kekal, keselamatan itu selama-lamanya, sedangkan kenikmatan di bumi itu hanya sesaat. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, untuk keselamatan itu Allah memberikan janji. Kenapa diberikan janji? Karena kita ingat bahwa di Taman Firdaus, ketika Tuhan ciptakan manusia dengan semua kelengkapan yang indah, entah bagaimana Bapak Ibu, itu misteri ilahi di Taman Firdaus, tiba-tiba pada suatu hari, pada suatu saat menyusup ular. Iblis memakai ular itu dan kemudian mulai mengganggu Hawa, mulai menggoda Hawa. Dan disitulah kita mengerti dalam Kejadian pasal yang ketiga, ada dialog di situ Bapak Ibu. Yang mestinya menurut saya itu hampir-hampir tidak mungkin terjadi. Kenapa? Karena Firdaus, Eden pada waktu itu adalah taman yang dipenuhi dengan kekudusan. Kok bisa masuk begitu? Ya, kemampuan teologi saya belum bisa menjangkaunya, tapi saya percaya ada penjelasan ilahi Bapak Ibu. Tapi disitulah sebetulnya menjadi titik awal dari rencana keselamatan itu. Ketika dosa berhasil merusak hubungan antara manusia dengan Tuhan. Di situ Tuhan tidak tinggal diam dan dia tidak membuang manusia dan menciptakan yang baru, tetapi justru dia membuat rencana penyelamatan yang disampaikan dari generasi ke generasi melalui janji-janjinya. Tadi kita sudah melihat beberapa Bapak Ibu. Dari sejak Taman Firdaus, dari Abraham, dari Daud, dan seterusnya sampai Yesus lahir. Jadi Bapak Ibu, saya mengulang kembali, maafkan kalau saya mengulang-ulang ini supaya kita mengerti betul. Bahwa Natal itu bicara tentang kerinduan hati Tuhan untuk manusia dan Allah bisa
jalin hubungan kembali. Dalam bahasa kita itu adalah diselamatkan. Jadi Bapak Ibu, mari setelah kita mengerti Natal, kita merayakan Natal, kita harus datang kembali bersyukur kepada Tuhan. Yang utamanya adalah bersyukur kepada Tuhan. Kita adalah manusia yang sudah diselamatkan. Bahwa hidup kita tidak seperti yang kita inginkan, bisnis kita tidak sesukses orang lain, keluarga kita mungkin tidak semarak keluarga yang lain. Well, itu hanya semasa di bumi saja. Tapi suatu hari kita akan di sorga selama-lamanya, itulah makna Natal yang kita rayakan. Baik Bapak Ibu, mari kita membuka Alkitab kita. Saya ingin membaca bersama dengan kita semua di dalam Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-4. Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-4. Oke, Roma pasal 10 ayat yang ke-4. Bapak Ibu, Paulus dengan hikmat Tuhan yang luar biasa disingkapkan sebuah kebenaran yang pada waktu itu memberikan goncangan yang luar biasa. Bapak Ibu, kalau kita baca ayat ini begitu saja kita merasa oke, well. Nah itu sebabnya tadi saya bilang tema ini tema berat Bapak Ibu ya. Jadi ini membutuhkan pengertian atau konsentrasi yang sungguh-sungguh karena di dalamnya ada hal-hal yang ketika ayat ini dituliskan bukan sesuatu yang dengan sederhana diterima. Mari kita lihat Roma 10 ayat yang keempat. Bapak Ibu dengan hormat kalau tidak keberatan kita membaca bersama-sama ya. Supaya ikut apa yang Paulus maksudkan. Roma 10 ayat yang keempat. Kita baca 1, 2, 3. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat. Sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Ayat ini Bapak Ibu kalau kita baca begitu ya selesai. Tapi ayat ini sebetulnya sedang menggoncangkan keyakinan Yahudi yang pada waktu itu sedemikian kokoh dibangun oleh ahli Taurat, oleh imam-imam kepala, oleh orang-orang Farisi. Pertama Bapak Ibu, ada namanya hukum Taurat. Nanti sore kita akan bicara sedikit lebih dalam tentang hukum Taurat. Tapi hukum Taurat itu adalah sebuah hukum yang agung bagi orang Yahudi untuk menuntun mereka supaya selamat. Hukum Taurat diberikan oleh Tuhan melalui Musa supaya Israel berjalan di dalam rencana Tuhan. Nah, kenapa hukum Taurat diberikan? Supaya keselamatan itu bisa terjadi. Supaya manusia enggak siksak hidupnya. Supaya manusia tidak semaunya sendiri, diberi garis. Itu seperti rel, kereta api ada relnya. Jadi tidak bisa orang berjalan ke kiri ke kanan dan rel itu begitu presisi, begitu tepat, begitu sulit untuk dijalani. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sejak hukum Taurat diberikan, tidak pernah ada manusia bisa melakukan seutuhnya. Sampai kemudian saya singkat saja, saya lompat. Tiba-tiba Paulus sebagai seorang yang punya latar belakang, seorang ahli Taurat, orang Farisi, tiba-tiba dia bilang begini, saudara-saudara, hukum Taurat yang sulit itu, yang aturannya jelimet itu, sekarang kamu tahu enggak, sudah digenapi. Saudara, ini tentu saja menggoncangkan. Orang yang mendengar, yang membaca akan bilang, bagaimana mungkin? Itu sesuatu yang hampir tidak mungkin. Itu gambarnya seperti ini loh Bapak Ibu. Kalau kita suka dengar di luar sana. Jalan menuju ke surga itu seperti melalui rambut jembatan yang dibuat dari rambut yang dibelah 7. Anda pernah dengar kata-kata itu? Kayak begitu loh saudara. Artinya begini, siapa yang bisa? Siapa yang mampu? Padahal jalan itu menuju ke surga. Siapa yang bisa? Tiba-tiba Paulus bilang begini, Kristus adalah kegenapan. Loh,
Padahal Kristus adalah pribadi yang oleh orang Yahudi, oleh ahli Taurat, oleh imam yang kepala diserahkan untuk dihukum. Diserahkan untuk disalibkan. Ternyata proses itu membawa kepada hukum Taurat yang tidak bisa dipenuhi siapapun. Ternyata dipenuhi oleh Yesus. Saudara, ini adalah sesuatu yang menggoncangkan tapi juga sekaligus membuka sebuah pengertian baru. Jadi sekarang Bapak Ibu, ketika hukum Taurat yang diberikan kepada kita itu, yang akan menuntun ke sorga, yang tidak mungkin kita penuhi, sekarang kita bisa tetap memenuhinya, tapi bukan karena kita, melainkan karena kita sekarang ada di dalam Kristus. Kita sekarang numpang di dalam Yesus. Jadi Bapak Ibu, gambarannya adalah begini loh Bapak Ibu. Kita sedang ke Jakarta. Kita mau ke Jakarta, itu perjalanan panjang, perjalanan lama, perjalanan rumit Bapak Ibu. Kalau mau dijalani sendiri butuh usaha berat, butuh biaya besar. Dan rasa-rasanya dengan segala perjuangan itu amat sangat sulit. Ketika kita pada waktu yang lalu ya, kalau bicara sekarang tentu kita bicarakan kan ada kereta api. Nah justru itu saya mau bicara. Sekarang kita nggak perlu jalan di rel itu. Kita nggak perlu usaha dengan kekuatan kita di rel itu. Sekarang ada kereta api. Kereta api ada Argo dengan kecepatan yang tinggi. Kita bisa dengan cepat sampai ke Jakarta, nggak dengan jalan kaki, naik saja ke kereta itu. Kereta itu namanya Yesus. Kereta itu namanya Kristus. Dia bisa memenuhi perjalanan itu dan kalimat berikutnya berkata gini. Sehingga kebenaran adalah tujuan hukum Taurat. Kebenaran adalah akhir hukum Taurat. Sekarang kebenaran itu diperoleh. Bapak Ibu, kata diperoleh berarti kebenaran itu diterima, bukan diraih. Nah ini agak sulit, kita butuh mengerti betul Bapak Ibu. Begini ya Bapak Ibu, orang-orang di luar sana, semua agama dengan cara yang mereka ajarkan, berusaha meraih sorga. Jadi mereka itu melakukan ini, melakukan itu, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Semua itu tujuannya untuk bisa meraih sorga. Sehingga Bapak Ibu, ketika tujuannya itu meraih sorga, ujungnya itu mereka bilang begini, mudah-mudahan, semoga. Kenapa? Terlalu sulit, terlalu rumit, aturannya terlalu banyak. Sehingga mudah-mudahan kalau kamu bisa, kalau Tuhan berkenan, mudah-mudahan kamu bisa meraih sorga. Saudara, kekristenan bukan begitu. Kekristenan itu seperti saya katakan, kita harus jalan ke Jakarta, sorga digambarkan seperti Jakarta, untuk jalan ke sana sulit sekali, sekarang ada kereta, kita masuk ke kereta itu. Dan waktu kita masuk di kereta itu, kita tidak berjuang untuk sampai ke Jakarta, tetapi kita terima Jakarta, kenapa? Karena kita pasti sampai ke sana. Bukan karena kita kuat, tapi karena keretanya itu yang hebat, saudara. Jadi orang Kristen itu pasti masuk surga bukan karena orang Kristennya baik, tapi karena Yesusnya yang baik. Waktu kita masuk di dalam Yesus, kita tinggal di dalam Yesus, maka Yesus itu yang bawa kita sampai ke surga. Itu yang disebut dengan penggenapan janji keselamatan. Lagi ayat ini berkata, sehingga kebenaran diperoleh, bukan diraih, diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Bukan tiap-tiap orang yang berusaha, bukan tiap-tiap orang yang berjuang. Jadi untuk kita sampai ke sorga, untuk kita sampai ke Jakarta, kita hanya cukup percaya bahwa kereta ini pasti bawa kita sampai ke Jakarta. Itulah Natal, saudara. Saya berharap
kita semua memahami kebenaran ini, sehingga Bapak Ibu, yang pertama, kita sungguh bersyukur kepada Kristus yang saya gambarkan seperti kereta api itu. Itu memang gambaran yang paling rendah Bapak Ibu, supaya kita paham saja. Yang kedua, jangan turun. Karena di dalam perjalanan itu banyak di sekitar kita ngawe-ngawe. Ayo turun, ini menarik. Ditawarin makanan, ditawarin minuman, ditawarin harta, ditawarin kekayaan, ditawarin kesuksesan. Turun, turun, ini menarik. Keretanya cuma gitu-gitu saja. Turun, ini menarik. Saudara, kalau kita percaya Kristus ini bawa kita ke sorga, segala sesuatu yang di sekitar kita jangan diperdulikan, jangan dihiraukan. Begitu Anda turun, Anda nggak sampai ke Jakarta. Begitu Anda keluar dari kereta itu, Anda tidak akan sampai Jakarta. Walaupun mungkin Anda punya semua yang ditawarkan di sekitar Anda. Itu yang kita harus sungguh-sungguh kuat dalam hati kita. Yang pertama, kita percaya, kita bersyukur. Yang kedua, kita tetap ada di situ. Dan yang ketiga Bapak Ibu, Natal itu sebetulnya bicara tentang orang-orang yang sudah ada dalam kereta itu. Kasih tahu kepada orang di luar, ayo masuk ke sini, ayo ikut di sini. Karena dengan di sini kamu bukan meraih, tapi kamu menerima. Kamu bukan berjuang, tapi kamu mendapatkan. Jadi sebetulnya ada tarik-menarik, yang di luar mau narik yang di dalam harus mau narik yang di luar. Kenapa saudara? Kalau kita nggak sampaikan kepada mereka bahwa di dalam Yesus kita bisa sampai ke surga, terus kan mereka binasa di dalam kebodohan mereka. Kan kasihan saudara. Dan Natal sebetulnya bicara tentang tugas yang diberikan kepada gereja untuk kasih tahu kepada orang di luar sana. Ini loh sudah ada kereta, kamu gak usah jalan, kamu gak usah keringatan, kamu gak usah lecet kakimu, kamu gak usah kehausan. Naik saja ke kereta ini, percaya saja kereta ini akan bawa kamu ke Jakarta. Itulah yang disebut dengan keselamatan di dalam Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekarang kita akan lihat di dalam Alkitab, apa sih yang Tuhan pernah janjikan. Saya ingin flashback sejenak untuk menggambarkan kepada kita bahwa Natal itu enggak ujuk-ujuk Bapak Ibu. Natal itu enggak tiba-tiba datang. Natal itu bukan seperti kebanyakan orang Kristen, saya percaya bukan Anda. Yaitu banyak orang namanya Kristen Natal. Nah ke gereja kalau Natal, kenapa kok ke gereja? Kelingan, Natal gitu saudara. Jadi dia berpikir bahwa hari-hari lain itu enggak ada maknanya, enggak itu seperti sesuatu yang biasa. Kemudian tiba-tiba dia, Natal, wah Natal, ayo lu mau gereja. Gitu saudara. Natal itu enggak begitu saudara. Natal adalah sebuah rangkaian perjalanan panjang yang sudah direncanakan oleh Allah untuk menyelamatkan kita semua. Oke, Bapak Ibu, kita lewati dulu ini beberapa terjemahan yang bagus untuk kita mengerti Bapak Ibu. Tapi saya ingin melihat berikutnya dulu Bapak Ibu. Ups, salah ya. Saya salah pencet tadi ya. Minta maaf, saya salah pencet. Maaf ya multimedia. Saya pencet ternyata yang ke atas itu, saya pikir maju, ternyata yang ke atas itu mundur. Tadi Pak Kris sudah kasih tahu saya. Ini tidak dengar-dengaran Bapak Ibu. Ya, banyak orang Kristen kayak gitu. Diajarin enggak dengar-dengaran, mikir karpe dewe. Saya berpikir panah yang ke atas itu maju. Bukan, panah yang ke bawah itu yang maju. Oke baik. Allah menjanjikan keselamatan sejak kejatuhan manusia. Mari kita lihat. Janji di Taman Eden. Kejadian pasal 3 ayat yang ke-15. Nah sekarang saya ceritakan yang detail-detailnya, tapi intinya tadi saya sudah sampaikan di depan, saya berharap kita mengerti. Nah sekarang ini informasi untuk melengkapi yang tadi saya sampaikan. Kejadian pasal 3 ayat yang ke-15. Ketika Hawa digoda dan jatuh dalam dosa, dan Adam ikut-ikutan Bapak Ibu, maka Kejadian 3:15, ini adalah janji pertama yang Tuhan sampaikan kepada manusia, kepada dunia, bahwa akan ada
keselamatan. Lihat Kejadian 3:15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dengan perempuan ini. Antara keturunanmu dengan keturunannya. Allah ngomong kepada ular yang dipakai oleh iblis. Keturunannya akan meremukkan kepalamu. Keturunan Hawa akan meremukkan kepalamu. Dan engkau akan meremukkan tumitnya. Artinya akan ada permusuhan, tetapi permusuhan itu akan dimenangkan oleh keturunan dari manusia, bukan dari iblis. Akan muncul dari jalur manusia, bukan daripada iblis. Saudara-saudara, itu yang sampai sekarang terjadi. Terus ada permusuhan antara manusia dan setan. Setiap hari, setiap saat. Tetapi pada akhirnya akan ada seorang anak manusia yang akan mengalahkan iblis. Itu sebabnya Yesus harus jadi manusia. Dia tidak bisa datang dengan kealahannya untuk taklukkan iblis. Itu jauh lebih gampang Bapak Ibu, jauh lebih gampang. Allah itu kan maha kuasa. Siapa sih yang bisa melawan dia? Enggak ada saudara. Kalau dia datang dengan kehebatannya, kebesarannya, sudah pasti iblis takluk. Tapi ayat ini berkata bahwa akan ada manusia keturunannya. Dan itu bicara tentang Yesus. Karena hanya manusia Yesus yang bisa mengalahkan iblis. Itu janji yang pertama. Yang berikutnya Bapak Ibu. Janji yang kedua adalah janji yang diberikan kepada Abraham. Nah, tadi kita sudah baca, kita sudah lihat di dalam drama tadi yang disampaikan. Kejadian 12 ayat yang ketiga. Aku akan memberkati orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan oleh keturunanmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Berkat ini Bapak Ibu bukan berbicara tentang materi. Tapi berkat ini bicara tentang keselamatan. Galatia pasal yang ketiga ayat yang ke-14. Kemudian Paulus menjelaskan penjelasan dari janji Allah kepada Abraham. Kejadian 3:14 berkata, Yesus Kristus telah membuat ini artinya dia rela disalibkan, dia rela menderita, bahkan dia rela mati bagi kita semua. Supaya di dalam dia ada kata berkat Abraham. Berkat Abraham dari mana? Dari janji Tuhan kepada Abraham. Itu sekian ribu tahun yang lalu Bapak Ibu. Supaya berkat Tuhan, supaya berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Sekali lagi ini menggambarkan tentang bagaimana janji Allah kepada Abraham. Keturunannya akan menjadi berkat digenapi di dalam Yesus. Siapa yang menyampaikan? Paulus. Paulus dengan hikmat Roh Kudus diberikan pengertian bahwa Yesus Kristus yang menggenapi janji tersebut. Yang berikutnya, ada nubuatan lagi datang kepada Nabi Yesaya. Yesaya pasal yang ke-7 ayat yang ke-14. Kita tadi sudah mendengar lagu itu, bagus sekali Bapak Ibu ya. Sebab itu Tuhan sendiri akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang muda, seorang perempuan muda. Perempuan muda itu pengertiannya adalah perempuan perawan, perempuan yang belum menikah. Akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia akan menamakan dia, anak itu Immanuel. Pada waktu Yesaya Nabi ngomong ini, orang akan bilang, hah? Seorang perawan mengandung. Hah? Piye caranya? Gimana? Orang mengabaikan, orang berkata ini sesuatu yang enggak mungkin. Lalu melahirkan anak laki-laki. Dan ia akan menamakan dia Immanuel. Bapak Ibu, kemudian ayat ini digenapi lengkap, utuh ketika Yesus dilahirkan. Ketika disampaikan enggak ada orang percaya. Tapi itulah sebetulnya rangkaian dari janji Allah untuk menyelamatkan manusia. Berikutnya lagi Bapak Ibu. Sabar sebentar ya, karena saya sedang mengajak kita untuk melihat bahwa kelahiran Yesus itu tidak ujuk-ujuk.
itu ada proses di awal yang kalau kita telusuri itu benar-benar menunjuk pada Yesus, bukan yang lainnya. Kenapa Bapak Ibu? Karena sekarang banyak pengajaran-pengajaran bahwa juru selamat itu bukan hanya Yesus. Ada banyak orang lain yang juga sehebat Yesus. Yang juga bisa berbuat sesuatu seperti Yesus. No. Alkitab itu secara jelas poin itu satu titik kepada Yesus. Peneguhan dan penegasan Yohanes Pembaptis. Siapa Yohanes Pembaptis? Orang yang dihormati ketika itu menjadi seorang nabi dan banyak menyampaikan pesan-pesan Tuhan. Dia dihormati sebagai nabi yang benar. Yohanes 1 ayat yang ke-29. Keesokan harinya Yohanes melihat Yesus. Nah sekarang Yesusnya sudah ada Bapak Ibu. Tapi Yesus yang ada yang kelihatan secara manusia ini perlu untuk ditegaskan, diteguhkan. Dan Yohanes Pembaptis melakukan. Jadi kalau tadi sebelumnya itu gambaran, itu adalah nubuatan, itu adalah janji, sekarang Yesusnya sudah ada. Dan Yohanes Pembaptis sebagai seorang nabi yang dihormati mengatakan, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Artinya Yesus memang dia yang dijanjikan Tuhan untuk menyelamatkan manusia. Baik, yang kelima, terakhir Bapak Ibu. Yesus sendiri sekarang, dia menyatakan bahwa dia menggenapkan apa yang Bapa perintahkan untuk menyelamatkan. Yohanes 19 ayat 30. Yohanes 19 ayat 30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Sudah selesai artinya it is finished, sudah genap. Apanya yang sudah genap? Janji keselamatan Allah sudah genap. Finish, selesai di dalam Yesus. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Baik Bapak Ibu, saya tutup dengan sebuah kesimpulan ini. Efesus 2 ayat 7 dan 8. Mari kita baca bersama-sama, ini ayat-ayat terakhir Bapak Ibu untuk memberi konklusi kepada apa yang kita renungkan menjadi tema Natal. Yesus penggenapan janji keselamatan Allah. Kita lihat Efesus 2 ayat 7 sampai 8. 2, 3. Allah melakukan itu supaya pada zaman yang akan datang, sekarang ini, manusia dapat melihat betapa besarnya kasih Allah. Kasih itu dinyatakan Allah melalui kebaikan hatinya kepada kita dengan perantaraan Kristus Yesus. Oke lanjutkan. Allah mengasihi kalian. Itu sebabnya ia menyelamatkan kalian karena kalian percaya kepada Yesus. Oke? Percaya kepada Yesus. Masih dilanjutkan lagi. Paulus itu hebat sekali. Lanjutkan lagi. 2, 3. Keselamatan kalian itu bukan hasil usahamu sendiri. Ingat, kita selamat bukan karena kita baik. Kita selamat bukan karena kita taat beragama. Oke? Lanjutkan berikutnya. Itu adalah anugerah Allah. Stop di situ. Janji keselamatan Allah yang diberikan kepada kita, disediakan kepada kita melalui Yesus. Dan kita menerima bukan dengan usaha kita, tetapi dengan percaya kepada Dia. Kita lanjutkan kalimat terakhir, 2, 3. Jadi tidak ada seorang pun yang dapat menyombongkan dirinya mengenai hal itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita terima Yesus, kita mendapatkan kepastian akan sorga yang ada dalam hidup kita hanya satu. Dan cuma satu saja, apa itu? Bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Diberkati, terima kasih Tuhan. Belum diberkati, terima kasih Tuhan. Doa dijawab, terima kasih. Doa belum dijawab, terima kasih Tuhan. Kenapa saudara-saudara? Karena yang kita terima itu jauh lebih besar daripada yang kita tidak atau belum terima sampai hari ini. Keselamatan itu dahsyat, utama, prioritas dalam hidup kita. Efesus 2 ayat yang ke-10 sekarang. Kelanjutannya apa? Kalau kita sudah menerima kegenapan janji, terus kita bagaimana? Efesus 2 ayat yang ke-10. Kita baca lagi sama-sama, 2, 3. Kita adalah ciptaan Allah melalui Kristus Yesus.
Allah membentuk kita supaya kita melakukan hal-hal yang baik yang sudah dipersiapkannya untuk kita. Jadi setelah kita naik di kereta itu Bapak Ibu, sekarang Tuhan minta lakukan hal baik. Hal baik apa yang paling baik? Yang paling baik adalah kasih tahu sama orang lain bahwa kamu bisa naik kereta sama-sama aku di sini untuk kita sampai ke Jakarta, untuk kita sampai ke surga. Itu hal terbaik dari hal-hal yang baik. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya percaya gereja ini adalah gereja yang dipersiapkan Tuhan untuk berkembang, untuk menjadi besar. Amin. Bagaimana rencana Tuhan itu digenapi? Bagaimana janji Tuhan digenapi? Setiap kita sadar, saya sudah ada di kereta ini. Saya sudah ada dalam Yesus. Orang-orang di luar sana yang berjuang, yang setengah mati, yang hidupnya berantakan, yang hidupnya kacau, yang enggak mengerti tentang hidup kekal, yang enggak bisa punya kepastian akan hidup kekal. Kasih tahu, ayo, masuk. Bapak Ibu, kita itu enggak bicara tentang agama. Kita tidak menyinggung agama. Kita bicara tentang Yesus. Bahwa orang percaya Yesus itu menjadi Kristen itu cerita yang lain. Tapi yang menyelamatkan itu bukan Kristen. Yang menyelamatkan itu Yesus. Jadi yang kita mau ceritakan untuk membuat Anda ke sorga itu bukan jadi orang Kristen. Tapi percaya Yesus. Saudara-saudara, tidak akan ada keyakinan, kepercayaan apapun yang akan tersinggung. Wong kita enggak menyalahkan mereka kok. Kita bilang bahwa Yesus yang akan membawa kita ke surga. Dan setelah engkau percaya Yesus, apakah engkau jadi Kristen dan sebagainya, itu cerita yang lain. Karena sekali lagi saya bilang kepada kita, yang membuat orang masuk surga bukan Kristen. Yang membuat orang masuk surga adalah Yesus. Makanya pastikan dalam hidup kita, Yesus tidak pernah kita singkirkan. Sekali Yesus, tetap Yesus, selamanya Yesus. Karena dia adalah janji kegenapan keselamatan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Yang percaya beri tepuk tangan bagi Allah kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami datang kepadamu. Di perayaan Natal ini, kami mau kembali mengingat peristiwa lebih dari 2000 tahun yang lalu. Di kandang yang hina, di palungan yang kotor, Engkau bersedia untuk lahir. Di hati kami yang kotor, di hidup kami yang kotor, Engkau rela untuk lahir. Terima kasih Tuhan, kalau akhirnya kami menjadi orang-orang pilihan-Mu, yang Engkau pilih untuk menerima keselamatan. Dan kami percaya keselamatan itu kepastian buat kami. Sekarang tolong kami untuk cerita kepada orang lain. Sampaikan kepada orang lain. Memberitakan kepada orang lain. Bahwa di dalam Yesus ada keselamatan. Di dalam Yesus ada kepastian. Tuhan terima kasih. Dan sementara itu biar kami juga tetap pegang Yesus. Hari ini kami percaya Yesus. Kalaupun keadaan kami mungkin kurang baik, tapi kami akan tetap pegang Yesus. Kami sudah percaya Yesus, mungkin bisnis kami kurang baik, tapi kami akan tetap percaya kepada Yesus. Kami percaya Yesus, mungkin kesehatan kami kurang baik, tapi kami tetap percaya kepada Yesus. Karena Yesus itu yang membuat kami sampai ke sorga. Terima kasih Tuhan. Apa yang telah kami dengar hari ini, Engkau yang jelaskan lebih dalam, lebih kuat dalam hati kami. Hamba-Mu selesai menyampaikan, Roh Kudus Engkau yang jelaskan dan jabarkan lebih dalam. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu di dalam nama
Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Izinkan saya menyampaikan selamat Natal kepada kita semua. Tuhan memberkati. Ya, sekali lagi saudara yang diberkati Tuhan, boleh angkat tangan saudara, berikan tepuk tangan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan kita. Haleluya. Dan kita akan bersama-sama mempersiapkan diri, kita akan melakukan acara penyalaan lilin dan juga menyanyikan pujian Malam Kudus. Mohon kesediaannya Bapak Pendeta Immanuel selaku Gembala Sidang GBI AKP Pekalongan untuk menyalakan lampu lilin yang ada di depan. Berikutnya kepada Bapak Pendeta Nathanael S. Prayogo selaku pembicara Natal untuk menyalakan lampu lilin yang kedua. Dan yang ketiga, mohon kesediaannya Ibu Meta untuk selaku Ketua Panitia Natal 2024. Berikutnya, kami mohon kesediaannya kepada Ibu Christine mewakili Komisi Wanita. Dan lampu lilin yang kelima akan dinyalakan oleh Bapak Sugianto Hartoyo mewakili Pembela Sidang GBI AKP Pekalongan. Yang keenam, kami mohon kesediaannya kepada Bapak Hong Lim yang mewakili Jemaat GBI AKP Pekalongan. Dan yang ketujuh, kepada Bapak Heri selaku perwakilan dari Komisi Pemuda dan Anak untuk menyalakan lilin yang ketujuh. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan nyalakan lampu lilin kita yang ada di tangan kita masing-masing sambil kita nyanyikan pujian ini. Malam kudus, sunyi senyap.